A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa tahruku lakal awaidu wa anta lam tahruk min nafsikal awaid. Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa padahal engkau sendiri tidak merubah dirimu dari kebiasaannya. Halqur awaid ialah kekeramatan, kejadian-kejadian yang luar biasa seperti berjalan di atas air, terlipatnya bumi sehingga dapat pergi ke ujung barat dan timur dalam selangkah kaki, dan makan dari seisi alam sekehendaknya dan tidak ada doanya yang tertolak. Bagaimanakah kau akan dapat mencapai yang demikian itu, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan umum, padahal kau sendiri belum dapat mengekang hawa nafsu dan kehendakmu, padahal kau belum dapat melepaskan kehendakmu untuk menurut dan menyerah pada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu ialah yang teratur dalam ajaran tuntunan syariat, baik yang tersebut dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekeramatan yang luar biasa itu tidak akan diberi oleh Allah kecuali pada orang yang melenyapkan kehendak sendiri karena sangat puas kepada kehendak Allah dan pilihannya. Masya'nu wujudut talabi inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukannya tujuan utama itu hanya sekedar minta berdoa, tetapi tujuan yang utama ialah jika kau mengetahui adab tata krama terhadap Allah, yaitu menerima apa yang diberi oleh Allah tanpa merasa kurang atau kecil. Sebagai kebiasaan tuan, majikan mencukupi kebutuhan hambanya, demikian pula kewajiban seorang hamba menyerah saja kepada kebijaksanaan aturan Allah. Ma talaba laka syai'un mislul ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislud dillati wal iftikar. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir miskin. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapa yang dapat memperkenakan menyambut doa orang yang terpaksa bila berdoa minta padanya. An-Naml 62. Orang mudhar yang terpaksa itu ialah yang merasa sudah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menolongnya, baik dari luar atau dari dirinya sendiri, kecuali satu, yaitu Allah semata-mata. Orang demikianlah yang pasti segera tercapai hajat kebutuhannya, dan itulah yang bernama tauhid, mengesahkan Allah. Hal orang ini bagaikan orang yang akan tenggelam di lautan atau tersesat di hutan belukar yang seram sekali. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarukumullahu bi badrin wa antum adillat. Sungguh Allah telah membantu kamu, memenangkan kamu dalam perang Badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri, tidak berdaya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah pemberian itu hanya untuk orang yang benar-benar fakir dan miskin. At-Taubah 60. Ketiga macam hal inilah yang paling cepat untuk menyampaikan
atau mendatangkan karunia pemberian Allah. Seorang yang terpaksa karena benar-benar telah merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kepadanya kecuali rahmat karunia Allah, sebab ia sendiri telah begitu miskin dari segala apa yang dapat digunakan untuk memancing apa-apa dari Allah, maka hanya bergantung kepada rahmat karunia Allah semata-mata. Maka dengan demikian ia merasa rendah betul, sebab ia minta tetapi tanpa sesuatu yang diajukan untuk layaknya ia menerima pemberian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwwata illa billahi kanzun min kunuzil jannah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Kalimat ini suatu kekayaan dari kekayaan surga. Berarti orang yang mempergunakannya maka ia bagaikan hidup dalam surga, sebab ia merasa puas dengan jaminan Allah dan hikmah pemberiannya. Andaikan engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kotoran syirik, niscaya engkau tidak akan sampai kepadanya untuk selamanya. Tetapi jika Allah akan menarik menyampaikan engkau kepadanya, ia menutupi sifatmu dengan sifatnya dan kekuranganmu dengan karunia kekayaannya, maka Allah menyampaikan engkau kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan karena amal perbuatanmu yang engkau hadapkan kepadanya. Abul Hasan As-Sadili berkata, seorang wali tidak akan sampai kepada Allah jika ia masih ada syahwat atau usaha ikhtiar sendiri. Karena itu, jika Allah tidak menarik hambanya dan membiarkannya dengan usaha ikhtiarnya sendiri, tak akan sampai kepada Allah untuk selama-lamanya. Karena itu, jika Allah akan menarik dan segera menyampaikan hambanya, maka ditampakkan padanya sifat-sifat Allah sehingga mati kehendak dan ikhtiar usaha sendiri dan segera menyerah kepada iradat, kehendak dan keputusan pemberian Allah. Maka ketika itu ia sampai kepada Allah karena tarikan Allah, bukan karena amal usahanya sendiri, sampai karena karunia Allah, bukan karena ibadah dan taatnya kepada Allah.